Kita itu dibatasi semuanya, bukan hanya pikiran kita. Penglihatan kita ini terbatas dan itu nikmat. Coba dibayangkan kalau penglihatan kita itu tidak terbatas, ya, maka betapa tersiksanya hidup kita. Kita mau makan, kita lihat itu apa hewan-hewan kecil itu, bakteri-bakteri itu di makanan itu nggak mau kita makan itu, ya kan? Itu nikmat itu. Allah batasi penglihatan kita dan kita nggak usah protes. Ya Allah, kenapa kami harus pakai mikroskop baru bisa dilihat? Nggak usah. Kenapa? Karena begitulah cara Allah menyempurnakan kehidupan manusia. Ya, itu analogi sederhana. Nah, termasuk juga dalam pikiran. Allah membatasi ruang pikiran kita supaya apa? Tidak membebani kehidupan kita. Contoh ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kalau ada yang tanya kepadamu tentang ruh, bilang saja itu urusannya Allah. Artinya apa? Allah bilang, enggak usah aku pusing itu ruh. Kita yakin kan dalam diri kita ini ada ruh? Pernah lihat ruh? Tahu bagaimana modelnya itu ruh? Enggak ada, kita ini tidak tahu. Dan maha penyayangnya Allah kepada kita, Allah bilang, jangan mau kupusingi itu ruh. Ya. Sekiranya Allah mengatakan, yang tidak memahami ruh tidak masuk surga, sisa kita. Ya. Setengah mati kita. Kalau seandainya Allah mewajibkan manusia memahami tentang ruh, dan itu dijadikan syarat masuk surga, maka mayoritas iman ini tidak akan masuk ke dalam surga. Karena kita dipaksa untuk memahami sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Dan Allah adalah zat yang maha tinggi dari zat-zat yang ada itu. Yang manusia itu tidak sampai pikirannya kepada panca inderanya dan pikirannya kepada hal-hal tersebut. Sesuai Ustaz Amir tadi. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana? Ya, ini kadang ada dalam pembahasan-pembahasan itu. Ada dalam hadis itu menyebutkan tentang nuzulnya Allah. Ya. Ya, anna rabbana tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Pada seperti malam tahajud itu Allah turun ke langit-langit dunia. Enggak usah mikir, Pak, bagaimana itu turunnya Allah, ya. Kan sepertiga dunia itu berbeda-beda setiap tempat. Berarti Allah itu naik turun, naik turun, naik turun. Itu sama saja kita memposisikan Allah sama dengan manusia. Padahal dalam konsep dasar kita, laisa kamitsluhu syai'. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Maka kita ada pada tataran apa? Kita meyakini dalil itu ada pun kaifiatnya, maka kaifiat itu adalah kaifiat yang hanya cocok bagi Allah. Ya, kaifiat yang pantas bagi Allah sebagai maha yang sempurna. Karena kalau kita mau mengetahui tentang bagaimana turunnya Allah, pertama kita harus tahu dulu bagaimana itu yang dibilang apa Sidratul Muntaha, bagaimana yang dibilang Arsy, mana itu yang dimaksud dengan langit dunia. Iya kan? Nah, kita ini tidak pernah tahu itu semua itu. Kita jangan paksa pikiran kita sampai pada sesuatu yang menjadi batasan manusia. Berpikir boleh, itu bagus ya, tetapi jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang batasan pikiran manusia itu tidak sampai ke sana. Karena Allah memang membatasi potensi kita. Yang kedua, dalam memahami dalil-dalil itu jangan kita langsung mengambil kesimpulan. Ketika Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wah, berarti Allah laki-laki. Tidak begitu. Ya. Itu tidak bisa kita langsung mengambil kesimpulan. Ya. Kita cukup mengimani sesuatu yang disampaikan oleh Allah. Allah itu tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan. Jangan langsung ambil kesimpulan Allah laki-laki. Kenapa? Berarti kita telah membawa pikiran kita masuk ke dalam pemikiran bahwa Allah itu serupa dengan manusia. Padahal kita mengatakan laisa kamitsluhu syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak sama. Ya. Jangankan Allah, Pak, surga saja itu tidak sampai bayangan kita ke sana. Allah mengatakan, saya siapkan bagi hamba-hambaku mala ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan surga dan pedihnya neraka adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hatinya manusia. Itu kan surga, itu ciptaan Allah itu, ya, tidak pernah terbetik dalam hatinya manusia. Jadi, ya, apalagi penciptanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau bayang-bayangkan bagaimana nikmatnya surga, maka silahkan Anda berpikir tentang bagaimana puncak kenikmatan dalam persepsi kita. Kira-kira bagaimana itu nikmat yang paling puncak bagi kita? Pikirkan. Maka ketika angan-angan kita ini sudah sampai kepada puncak kenikmatan dalam asumsi kita, maka yakinilah surga lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Kenapa? La khatara ala qalbin bashar. Sama juga dengan azabnya neraka. Kira-kira bagaimana azabnya itu neraka? Silahkan pikirkan bagaimana itu pedihnya siksa yang paling pedih. Pikirkan. Sampai angan-angan kita ini tiba pada puncaknya. Ketika kita sudah tiba pada puncak kepedihan, maka yakinilah azab neraka jauh lebih pedih dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? La khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan surga, pedihnya neraka tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ya? Jikalau surga dan neraka yang merupakan ciptaan Allah tidak dijangkau oleh panca indera dan pikiran manusia, maka bagaimana kita mau memikirkan tentang Allah? Dan maha sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak bebani kita dengan hal-hal itu, tidak dibebani kita. Ya, yang dibebani kepada kita apa? Lakukan sholat, lakukan kebaikan, berakhlak yang baik kepada manusia. Itu yang Allah berikan kepada kita. Nanti kita akan melihat Allah, kata Rasulullah, sebagaimana kita melihat rembulan di malam hari. Dengan mata kita insya Allah. Dan itu kita harapkan. Mudah-mudahan dengan keimanan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.